Kalau kamu sudah kerja keras, tapi uang tetap terasa serat, mungkin bukan usahamu yang salah. Bangun lebih pagi, pulang lebih malam, tambah tanggung jawab, tapi hasilnya tetap terasa jauh. Dan yang lebih melelahkan bukan kerjanya, tapi rasa takut yang diam-diam kamu bawa setiap hari. Ada satu kesalahan batin yang sangat halus yang membuat kerja kerasmu justru terasa semakin berat, dan hampir semua orang melakukannya tanpa sadar. Kamu pernah nggak merasa sudah capek banget berusaha, tapi hasilnya segitu-gitu aja? Kerja keras? Sudah. Tambah jam? Sudah. Ambil tanggung jawab lebih? Sudah. Tapi entah kenapa, uang terasa cepat habis, kesempatan terasa jauh, dan hidup seperti nggak pernah benar-benar lapang. Yang bikin makin berat bukan cuma hasilnya, tapi pikiran yang terus menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang usaha, mungkin aku kurang pintar, mungkin aku memang belum pantas. Padahal kamu tahu, kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan jujur saja, yang paling melelahkan bukan kerjanya, tapi rasa cemas yang gak pernah berhenti. Cemas kalau gak cukup, cemas kalau gagal, cemas kalau orang lain lebih cepat. Dan makin kamu cemas, makin kamu kerja lebih keras. Tapi makin kamu kerja keras, makin kamu merasa hidup kok gak berubah-ubah. Kalau kamu pernah ada di titik itu, video ini memang untuk kamu. Karena mungkin yang menghambat bukan usahamu. Mungkin ada satu kesalahan batin yang sangat halus, yang tanpa sadar kamu pelihara setiap hari. Bukan dosa besar, bukan kurang doa, bukan kurang strategi, tapi cara hatimu memegang hidup. Dan kalau kamu jujur pada diri sendiri, bisa jadi selama ini kamu bekerja bukan dari keyakinan, melainkan dari ketakutan yang tidak pernah kamu sadari. Kalau kamu bekerja dari ketakutan, kamu mungkin tidak pernah benar-benar merasa aman. Dan hati yang tidak merasa aman akan selalu merasa kurang. Inilah yang jarang disadari. Kita sering mengira rezeki itu soal angka. Padahal sebelum angka, ada rasa. Rasa cukup, rasa percaya, rasa tenang. Dalam banyak ajaran spiritual, rezeki tidak hanya merespons usaha, tetapi juga kondisi batin saat usaha itu dilakukan. Usaha yang lahir dari kecemasan menghasilkan keputusan yang sempit. Kamu jadi mudah panik, mudah tergesa, mudah membandingkan diri. Dan tanpa sadar, energi hidupmu habis bukan untuk bekerja, tetapi untuk mengkhawatirkan hasil. Sekarang perhatikan sesuatu. Video ini sedang diputar di banyak tempat. Di kota yang sibuk dengan gedung-gedung tinggi, di kota kecil yang ritmenya lebih pelan, di kamar kos yang sunyi, di ruang kerja yang penuh tekanan. Dan mungkin kamu sedang menontonnya dari satu titik di peta yang unik. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Tuliskan kamu sedang menonton dari kota mana. Bukan untuk sekedar menyapa, tetapi sebagai pengingat bahwa rasa lelah, rasa cemas, dan pertanyaan tentang rezeki ini tidak hanya kamu yang merasakannya. Ada banyak orang di berbagai kota yang mungkin sedang berada di fase yang sama. Tuliskan nama kotamu, dan setelah itu lanjutkan menonton. Karena setelah ini, kita akan membongkar kesalahan batin yang paling sering terjadi, yang terlihat seperti kerja keras, padahal sebenarnya adalah bentuk ketakutan yang tersamar. Dan jika kamu mengenali diri sendiri di sana, mungkin hari ini akan jadi titik balik kecil yang tidak pernah kamu duga. Aku ingin kamu jujur sebentar. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa tenang tentang uang? Bukan saat dapat pemasukan, bukan saat gajian, tapi benar-benar tenang tanpa rasa takut yang diam-diam bersembunyi di belakangnya. Tarik nafas pelan. Karena seringkali yang membuat rezeki terasa seret bukan karena ia tidak datang, tetapi karena hatimu tidak pernah merasa cukup. Kesalahan batin pertama yang paling sering terjadi adalah ini. Kamu bekerja untuk membuktikan bahwa kamu layak. Layak berhasil, layak dihargai, layak dianggap mampu. Dan tanpa sadar, kamu menjadikan hasil sebagai penentu harga dirimu. Kalau hasil bagus,
kamu merasa bernilai. Kalau hasil seret, kamu merasa kurang. Padahal nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh angka. Dan saat harga diri diikat pada uang, setiap pengeluaran terasa mengancam. Setiap peluang yang gagal terasa seperti bencana. Setiap keterlambatan terasa seperti tanda bahwa hidup tidak berpihak padamu. Padahal rasa aman yang sejati tidak pernah datang dari jumlah. Ia datang dari keyakinan bahwa kamu tidak sendirian menanggung hidup. Sekarang, turunkan sedikit bahumu. Sadari betapa lama kamu memegang semuanya sendirian. Betapa lama kamu merasa harus kuat, harus bisa, harus berhasil. Kesalahan ketiga adalah yang paling sunyi. Kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain. Melihat mereka naik, melihat mereka terlihat lancar, melihat mereka tampak tidak sekeras kamu, tapi hasilnya lebih besar. Dan kamu diam-diam berkata dalam hati, "Apa yang salah dengan aku?" Kalimat itu kecil, tapi ia menyayat pelan-pelan. Dan setiap kali kamu mengatakan itu pada diri sendiri, kamu sedang menguatkan rasa tidak cukup. Rasa tidak cukup itu yang memimpin usahamu. Dan usaha yang dipimpin oleh rasa tidak cukup tidak pernah benar-benar terasa lapang. Sekarang, coba bayangkan sesuatu. Bagaimana jika hari ini kamu bekerja bukan untuk membuktikan apapun, bukan untuk mengejar siapapun, bukan untuk menghapus rasa takut, tapi hanya untuk menjalankan tanggung jawabmu dengan tenang. Rasakan bedanya. Ada ruang kecil yang mulai terbuka di dada, bukan? Inilah yang jarang dibicarakan. Selama kamu bekerja dari rasa tidak cukup, rezeki akan selalu terasa kurang, bahkan ketika ia datang. Dan setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang mungkin paling sulit diterima. Mengapa ketika seseorang berhenti mengejar dari ketakutan, justru aliran mulai berubah? Ada satu paradoks yang jarang dibicarakan tentang rizki. Semakin kamu mengejarnya dari rasa takut, semakin ia terasa menjauh. Bukan karena hidup ingin menyiksamu, bukan karena Tuhan menahanmu, tetapi karena batin yang tegang tidak pernah benar-benar siap menerima kelapangan. Bayangkan seseorang yang terus berlari, napasnya pendek, bahunya tegang, pikirannya penuh kecemasan. Lalu kamu berkata padanya, "Tenang, rizkimu ada." Apakah ia bisa benar-benar mendengar? Tidak. Karena pikirannya terlalu bising. Dan kebisingan batin adalah penghalang paling halus yang jarang disadari. Inilah paradoksnya. Orang yang terlalu takut kekurangan justru sulit merasakan cukup. Orang yang terlalu ingin cepat berhasil justru sering mengambil keputusan dari panik. Dan keputusan yang lahir dari panik jarang membawa kelapangan. Sekarang aku ingin kamu merenung satu hal. Saat kamu memikirkan uang, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Apakah rasa syukur atau rasa khawatir? Apakah rasa percaya atau rasa takut kehilangan? Jujur saja, karena disitulah letak kuncinya. Rizki bukan hanya soal usaha lahiriah, ia juga soal kesiapan batin untuk menerima. Jika batinmu terus berkata, "Aku tidak cukup, aku harus lebih, aku belum aman," maka energi hidupmu terus bergerak dalam mode kekurangan. Dan ketika seseorang hidup dalam mode kekurangan, bahkan kelimpahan pun terasa seperti belum cukup. Paradoks yang lebih dalam lagi adalah ini. Ketika seseorang berhenti bekerja untuk membuktikan diri dan mulai bekerja sebagai bentuk tanggung jawab, tanpa ketakutan berlebihan, justru disitulah kelapangan mulai terasa. Bukan karena jumlahnya langsung melonjak, tetapi karena batinnya tidak lagi sempit. Dan batin yang lapang membuat keputusan lebih jernih, langkah lebih stabil, pilihan lebih tepat. Perubahan itu tidak dramatis, tidak langsung kaya, tidak langsung meledak, tapi ia perlahan menggeser arah hidup. Dan mungkin inilah yang selama ini terlewat. Kamu sibuk memperbaiki strategi, tapi tidak pernah memperbaiki kondisi batin saat menjalankannya. Setelah ini, kita tidak akan berhenti di teori. Kita akan masuk ke bagian paling praktis. Bagaimana cara mengubah posisi batin tanpa berhenti bekerja keras.
Karena kamu tidak perlu berhenti berusaha. Kamu hanya perlu berhenti bekerja dari ketakutan. Sekarang, tidak perlu banyak kalimat. Cukup duduk sebentar, biarkan napasmu pelan. Rasakan detak jantungmu. Bayangkan semua kecemasan tentang uang, tentang masa depan, tentang rasa takut tidak cukup, perlahan turun dari kepalamu, ke dadamu, lalu mengendur. Tidak perlu dilawan, hanya dilembutkan. Dalam jalan para pencari makna, rizki bukan hanya angka yang bertambah. Ia adalah keadaan batin yang tidak lagi gemetar ketika angka belum datang. Sekarang, ucapkan dalam hati, tanpa suara, perlahan. Ya Allah, aku lelah memikul semuanya sendirian. Diam. Jika Engkau memang yang mengatur rizkiku, maka ajari aku percaya, tanpa panik. Diam lagi. Rasakan ruang kecil yang mulai terbuka. Jika selama ini aku bekerja untuk mengusir takut, maka gantikan takut itu dengan tenang. Tidak perlu panjang, tidak perlu puitis, hanya jujur. Karena kejujuran batin adalah awal dari kelapangan. Sekarang bayangkan satu hal. Bagaimana jika selama ini yang kamu butuhkan bukan tambahan uang, tetapi tambahan keyakinan? Bagaimana jika yang perlu dibuka bukan pintu peluang, tetapi pintu hatimu sendiri? Tarik napas sekali lagi. Dan dalam hening itu, katakan pelan, aku akan tetap bekerja, tapi aku tidak akan lagi bekerja dari rasa takut. Rasakan bedanya. Ada ruang yang tidak ada tadi, dan mungkin itulah awal dari perubahan yang lebih besar. Sekarang aku ingin kamu jujur pada satu hal. Selama ini, apakah kamu benar-benar bekerja untuk membangun hidupmu? Atau kamu bekerja untuk melawan rasa takutmu? Karena dua hal itu terlihat sama, tapi dampaknya berbeda. Jika kamu bekerja untuk membangun, kamu bergerak dengan tenang. Jika kamu bekerja untuk melawan takut, kamu bergerak dengan tegang. Dan ketegangan yang dipelihara terlalu lama akan menggerogoti bukan hanya uangmu, tapi kedamaianmu. Mungkin selama ini kamu tidak kekurangan usaha. Mungkin kamu hanya terlalu keras pada dirimu sendiri, terlalu menuntut, terlalu takut tertinggal, terlalu sibuk membuktikan bahwa kamu layak. Dan tanpa sadar, kamu menjadikan hasil sebagai penentu harga dirimu. Padahal, harga dirimu tidak pernah ditentukan oleh angka. Inilah yang jarang disadari. Rezeki tidak hanya datang kepada yang bekerja keras. Ia lebih mudah tinggal pada yang bekerja dengan tenang. Bukan berarti santai tanpa usaha. Bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, tetapi bekerja tanpa diperbudak ketakutan. Dan mungkin perubahan terbesar dalam hidupmu tidak dimulai dari strategi baru. Ia dimulai dari satu keputusan kecil. Berhenti bekerja dari rasa tidak cukup. Jika video ini terasa seperti menampar pelan hatimu, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangunkan, maka mungkin kamu memang sedang berada di fase yang tepat. Karena perjalanan ini tidak selesai di sini. Masih banyak pembahasan tentang batin, rezeki, kesadaran, dan kehidupan yang akan kita bongkar bersama. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini membantu kamu melihat hidup dengan lebih jernih, tekan tombol subscribe sekarang. Bukan sekedar untuk angka, tetapi agar kamu tidak kehilangan ruang refleksi berikutnya. Tekan like jika bagian ini benar-benar relate dengan hidupmu. Dan share video ini kepada satu orang yang mungkin sedang bekerja keras, tapi diam-diam merasa lelah di dalam. Karena bisa jadi, bukan dia yang kurang usaha. Dia hanya belum menyadari apa yang selama ini menghambat batinnya. Dan pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke tanganmu. Ia tentang siapa kamu saat hidup tidak berjalan sesuai rencanamu. Dan jika hari ini kamu memilih untuk bekerja dengan tenang, bukan dengan takut, maka mungkin hari ini adalah titik balik yang tidak pernah kamu sadari.